Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas makalah karya ilmiah tentang peluang berbisnis online terutama di masa pandemi baik untuk pemula. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Adila Insan dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Yudharta Pasuruan. Yang pertama ada daftar isi, kata pengantar di halaman 3, pendahuluan di halaman 4, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Yang bab kedua ada pembahasan di halaman 6, ada perkembangan jejaringan sosial bisnis online dan kekurangan dan keunggulan bisnis online. Bab ketiga ada penutup serta daftar rujukan. Yang pertama, kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan petunjuknya sehingga dapat menyelesaikan tugas menulis karya ilmiah ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman saya yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Berbisnis online adalah kegiatan jual beli barang atau jasa secara online atau melalui internet dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, terutama dengan mudahnya setiap orang untuk mengakses internet. Tak mengherankan bahwa tren bisnis secara online makin melonjak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memicu munculnya banyak jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Lambat laun jejaring sosial ini tidak hanya digunakan untuk menjalin pertemanan namun juga untuk berbisnis. Kegiatan ini merupakan sebuah peluang tersendiri untuk membuka bisnis secara online. Saat ini banyak toko grosir yang menjual pakaian harga grosir dengan hanya membeli secara ecer atau satuan. Kita dapat mencarinya dengan mudah di internet, sehingga kita hanya perlu mempromosikan produknya dan memesan ketika ada orang yang mengambil produk tersebut kepada kita. Sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana menjelaskan bisnis online? Apa kekurangan dan keunggulan bisnis online? Bagaimana perkembangan bisnis online di Indonesia saat ini? Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah melatih pelajar untuk membuat karya tulis ilmiah dengan data-data yang tepat, memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai peranan bisnis online dalam kehidupan sehari-hari, memberikan informasi kepada masyarakat khususnya yang suka berbelanja online, melatih masyarakat untuk berpikir mencari penghasilan tanpa bekerja pada orang tua atau instansi lain, melihat bisnis online dari sudut positif dan negatif. Yang kedua ada pembahasan. Bisnis online terdiri dari dua kata, yakni bisnis dan online. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individu untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan kata online adalah suatu kegiatan yang berhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis online adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti hanya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata. Bisnis online yang dijalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Bisnis online dikenal dan digambarkan sebagai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau website, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Menjalankan bisnis online bisa dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan website. Website merupakan media online yang paling lama digunakan untuk jual beli.
Bagi orang awam, pembuatan website biasanya diserahkan pada perusahaan atau perorangan yang menjual jasa pembuatan website. Harganya sangat variatif, tergantung pada jenis website yang kita inginkan. Yang kedua ada blog. Blog hampir mirip dengan website, namun bisa kita buat secara gratis. Tampilan blog akan sangat tergantung pada kemampuan kita membuat blog. Kebanyakan toko online yang menggunakan blog, tampilan sangat sederhana, hanya berupa gambar-gambar yang disusun secara vertikal. Akan tetapi ada juga beberapa toko online yang menggunakan blog, tapi tampilan seperti website. Sosial media yang sering digunakan untuk menjalankan bisnis online bagi pemula antara lain, biasanya kebanyakan orang menggunakan di aplikasi Facebook. Facebook adalah sosial media yang paling banyak digunakan penggunanya untuk melakukan jual beli. Jual beli di Facebook dapat dilakukan melalui akun pribadi, grup maupun fasilitas fanspage atau halaman yang disediakan oleh Facebook. Yang kedua ada Instagram. Instagram adalah sosial media yang saat ini sangat diminati oleh jual beli. Hal ini dikarenakan dalam Instagram seperti ada dunia tersendiri. Di sini ada akun bisnis yang mereka biasanya melakukan berbagai cara untuk promosi. Yang ketiga ada TikTok. TikTok for Business adalah cara baru untuk membantu perusahaan mengenalkan merek atau brand produknya dengan kreatif dan menarik. TikTok for Business memiliki sejumlah tools agar tim pemasaran bisa mempromosikan merek mereka dan berinteraksi dengan menggunakan platform tersebut. Ada banyak sekali forum jual beli di dunia media sosial. Beberapa di antaranya ada Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.id, Bukalapak, Blibli.com. Cara beriklan di forum jual beli seperti di atas adalah dengan membuat akun dan mengunggah foto. Berjualan di forum jual beli tergolong efektif karena banyak orang yang melihat. Semua tergantung pada kata kunci yang kita gunakan di keterangan foto tersebut. Semakin bagus pilihan kata, semakin banyak orang yang dapat mengakses foto tersebut. Yang selanjutnya adalah keunggulan berbisnis secara online, antara lain. Yang pertama, tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar. Dalam menjalankan bisnis online, modal bukanlah hal utama bagi para pengusaha, karena banyak peluang yang dapat dijalankan dengan modal kecil, bahkan tanpa modal sama sekali. Modal utama yang seharusnya dimiliki adalah fasilitas komputer dan adanya jaringan internet. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas dibanding toko offline. Keunggulan yang kedua dari bisnis online adalah luasnya jangkauan pasar. Karena dengan jaringan internet dapat membantu pemasaran bisnis yang dijalankan hingga mencakup semua daerah, bahkan sampai ke negara lain. Yang dibutuhkan hanya optimalisasi penggunaan SEO agar bisnis mudah ditemukan konsumen. Yang ketiga, biaya operasional yang cenderung lebih murah dibanding bisnis offline. Bisnis online dapat dikerjakan dari rumah dan tidak terlalu membutuhkan biaya operasional yang terlalu tinggi layaknya bisnis offline. Yang keempat, waktu kerja bisnis online yang tidak terbatas bahkan non-stop 24 jam karena dalam menjalankan bisnis online yang bekerja adalah sistem, sehingga tugas kita sebagai pemilik usaha hanya memberikan follow up atas permintaan yang telah diterima sistem. Yang kelima, mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen dengan fasilitas online yang mendukung. Yang keenam, tidak terikat lembaga apapun. Kita dapat memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan online tanpa adanya lembaga khusus yang menangani. Selain keunggulan, tentunya ada juga kekurangan dari berbisnis online, antara lain, yang pertama, pembayaran. Bagi para orang awam, masalah pembayaran menjadi suatu yang membingungkan dan cukup menyulitkan, karena bisnis online kebanyakan tidak mengetemukan kedua belah pihak dalam proses transaksi jual beli barang. Dituntut kejujuran yang tinggi dalam proses bisnis online. Yang kedua, barang tidak sesuai keinginan kita, karena barangnya yang kita lihat hanya melalui layar, kebanyakan pada saat menerima barang tidak sesuai dengan yang aslinya.
terjadinya penipuan online, penggunaan layanan internet dan software dengan akses internet yang didasari untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati jika penjual melakukan hal yang mencurigakan. Yang keempat, jarang tersentuh hukum. Untuk saat ini, bisnis online sedang sangat berkembang, terutama di negara kita sendiri. Kita dapat ikut adil memanfaatkan bisnis online ini dengan menjual berbagai produk. Kita sadar bahwa begitu banyak bisnis online yang bisa kita tekuni. Kita bisa menyesuaikan bisnis online mana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Bisnis yang kita pilih harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Selain itu juga kondisi lingkungan dan juga modal yang kita miliki. Karena bisnis online memang mudah untuk dimulai, tetapi untuk tercapainya kesuksesan harus ada dedikasi dan keseriusan dari kita. Oke, yang selanjutnya bab 3 ada penutup. Dari penjelasan di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa saya menyadari masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulis, juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dan bahasan makalah yang telah dijelaskan. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.